Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rehan Brian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Sebelum melangkah lebih lanjut, pertama-tama kita perlu mengenal apa itu algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sedangkan pemrograman adalah proses menerapkan algoritma tersebut ke dalam bentuk kode komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Terdapat beberapa bahasa pemrograman, seperti Python, Java, C++, dan lainnya. Intinya, algoritma adalah rencana terperinci untuk memecahkan masalah, sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan rencana, yang dimana rencana tersebut adalah algoritma ke dalam bahasa yang dimengerti komputer, sehingga komputer bisa melakukan tugas yang diperintahkan. Selanjutnya adalah tujuan belajar. Pertama, memecahkan masalah secara logis dan efisien. Memahami algoritma membuat kita mampu memerinci masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, logis, dan mudah ditangani, sehingga menemukan solusi yang efisien. Yang kedua, meningkatkan pola pikir. Proses belajar ini melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan teliti, serta membiasakan diri dalam menghadapi dan menganalisis masalah. Yang ketiga, membekali diri dengan keterampilan teknologi. Dalam dunia yang terus berkembang, kemampuan algoritma dan pemrograman adalah keterampilan fundamental yang sangat berharga untuk berinovasi dan mendalami karir di bidang teknologi. Selanjutnya, alur belajar. Pertama adalah alur pemrograman, kedua mengenal Scratch dan Replit, yang ketiga pembuatan akun Scratch dan Replit, yang keempat menjalankan program pertama, dan yang kelima project cooking pasta. Yang pertama adalah alur pemrograman. Untuk membuat suatu pemrograman, kita memerlukan sebuah ide, yang lalu kita buat menjadi algoritma atau langkah-langkah, lalu menuliskan dalam bentuk kode, agar komputer bisa melakukan tugas yang kita perintahkan. Yang kedua adalah software. Pada video ini kita akan menggunakan software bernama Scratch dan Replit. Scratch adalah bahasa pemrograman visual berbasis blok untuk memudahkan pemula mempelajari pemrograman dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Dengan Scratch, kita bisa membuat cerita interaktif, permainan, dan animasi dengan menyusun blok-blok perintah yang tersedia secara visual dengan metode drag and drop, tanpa perlu menulis kode yang rumit. Yang kedua adalah Replit. Replit adalah platform pengembangan berbasis cloud yang memungkinkan kita untuk menulis, menjalankan, dan berkolaborasi dalam kode secara real-time langsung dari browser. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal software dan bisa langsung belajar pemrograman melalui website. Pada Replit ini kita akan belajar pemrograman menggunakan bahasa Python. Setelah kita mengenal apa itu Scratch dan Replit, selanjutnya kita akan membuat akun pada kedua software tersebut. Kita mulai dari Scratch. Pertama-tama search dengan mengetik scratch.mit.edu. Lalu kita klik bergabung dengan Scratch. Masukkan nama pengguna. Oh ya, jika nama pengguna sudah digunakan, kita coba nama pengguna yang lain. Lalu buat sebuah sandi.
Ketik ulang sandi. Pastikan untuk mengetik ulang sandi sama dengan sebelumnya agar bisa lanjut. Lalu klik lanjut. Pilih negara kita tinggal. Indonesia. Pilih bulan dan tahun. Pilih gender, lalu lanjut. Lalu tulis email. Pastikan untuk menulis email dengan benar. Lalu kita buka email. Klik confirm my account. Baik, sekarang kita sudah berhasil membuat akun Scratch. Setelah kita berhasil membuat akun Scratch, sekarang kita akan membuat akun di Replit. Pertama, kita search dengan mengetik replit.com. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik sign up. Nah, di sini ada beberapa pilihan, mulai dari continue with Google, GitHub, X, dan lainnya. Saya memilih continue with Google. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita sudah berhasil membuat akun Replit. Kita kembali lagi ke Scratch. Setelah tadi berhasil membuat akun, kita klik OK, let's go. Lalu kita buat sebuah proyek. Nah, di sini ada beberapa blok, mulai dari motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my blocks. Oke, kita buat program pertama. Di sini kita akan membuat program yang menanyakan nama dan olahraga favorit. Baik, untuk memulainya kita pergi ke events dan klik when green flag click. Kita seret dan lepas di sini. Ini adalah salah satu blok paling penting di Scratch. Tanpa ini kita tidak bisa memulai program. Lalu kita tambahkan blok di sensing paths. Kita drag and drop di sini. Oke. Coba kita jalankan programnya dulu. Nah, di sini akan menanyakan siapakah namamu. Kita jawab. Ya, sudah selesai. Karena kita hanya memasukkan kedua ini. Lalu untuk menyapa nama yang diinputkan tadi, kita perlu menambahkan blok lagi. Kita klik looks, lalu klik say hello, dan
drag, dan drop di sini. Untuk menyapa namanya, kita perlu menambahkan join. Klik operator dan pilih join. Drag dan drop di hello. Baik, kita ganti Apple ini dengan kata hello. Untuk menyapa nama yang diinputkan, kita klik sensing, lalu answer. Baik, kita akan coba menjalankannya. Baik, siapakah namamu? Nah, sekarang sudah bisa menyapa Hello Brian. Nah, jika dilihat di sini tidak ada spasi, kita bisa menambahkan spasi di sini. Baik, kita coba jalankan lagi. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menanyakan olahraga favorit. Kita klik sensing, klik ask dan drop ke sini. Kita ketik what's your favorite sport. Lalu kita akan menambahkan look dan drag saya ke sini. Kita tambahkan join lagi. Kita ketik your favorite sport is. Lalu kita tambahkan blok lagi di sensing, answer. Baik, coba kita jalankan. Nah, karena respon komputer yang sangat cepat, kalimat Hello Brian tadi terlewatkan dan langsung muncul kalimat What's your favorite sport? Apa olahraga favoritmu? Untuk mengatasinya, kita klik di Control, lalu klik White dan masukkan ke sini. Klik White lagi dan masukkan. Di sini kita bisa mengatur berapa jeda waktu yang dibutuhkan. Misalkan 2. Baik, kita mulai programnya lagi. Nah, sekarang sudah ada jedanya. Kita masukkan olahraga favorit. Nah, kita sudah berhasil. Tetapi di sini belum ada spasi setelah is. Untuk mengatasinya, kita tambahkan spasi. Coba kita mulai lagi. Baik, kita sudah bisa membuat program pertama untuk menanyakan nama dan olahraga favorit. Selanjutnya kita akan membuat program seperti tadi menggunakan Replit dengan bahasa Python. Pertama, klik search
and run commands, klik new, lalu klik replit/python. Nah, di sini karena akun gratis saya sudah mencapai limit, maka saya akan membuka file yang saya sudah buat. Selanjutnya kita akan membuat program seperti tadi menggunakan Replit dengan bahasa Python. Pertama-tama kita ketik name sama dengan input kurung buka tanda petik 2, what is your name, tanda tanya, tanda petik 2, kurung tutup, enter, lalu ketik print, kurung buka, tanda petik 2, hello, kurung tanda petik 2, tambah name. Coba kita jalankan terlebih dahulu. What's your name? Nah, di sini belum ada spasi. Untuk mengatasinya, kita beri spasi di sini dan di belakang hello. Kita coba lagi. Baik, sudah benar. Lalu kita tambahkan jeda waktu seperti di script tadi. Untuk menambahkan jeda waktu di sini kita harus menambahkan import time sebelum name. Import time. Lalu kita tuliskan time titik sleep kurung buka 1 kurung tutup. Angka 1 ini menunjukkan berapa lama waktu untuk jeda. Jika kita mengisi 1 maka 1 detik, jika 2 maka 2 detik, dan seterusnya. Lalu kita enter, ketik sport sama dengan input kurung buka tanda petik 2, what is your favorite sport, tanda tanya, tanda petik 2, kurung tutup, enter. Kita menambahkan jeda waktu lagi, kita copy time sleep, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita enter, ketik print, kurung buka, tanda petik 2, your favorite sport is spasi tanda petik 2 plus sport kurung tutup. Baik, kita coba jalankan programnya. Nah, di sini tadi ada jeda waktu, yaitu 1 detik. Your favorite sport, badminton. Nah, begitu juga di sini. Tadi juga ada jeda waktu 1 detik. Jika kita ubah menjadi angka 2, maka jeda waktunya tentu akan lebih lama. Kita coba.
Nah, jeda waktu lebih lama, yaitu 2 detik. Oke. Perlu dicatat jika kita salah mengetik, mungkin katakanlah print, tapi tanpa T, hanya print. Yang terjadi adalah seperti ini. Akan muncul error di kata print yang seharusnya print memakai T, bukan print, tapi print dengan T. Baik, kita sudah berhasil membuat program Python pertama yang menanyakan nama dan olahraga favorit. Selanjutnya adalah project cooking pasta. Teman-teman dapat membuatnya sendiri sebagai latihan ya. Kurang lebih caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, dimulai dengan blok when green flag click untuk memulai pemrograman. Lalu disusul blok ask untuk menanyakan nama. Lalu disusul blok say ditambah join. Dan ya, mungkin ini perbedaannya dari yang tadi. Kita menambahkan 2 join di sini untuk menyapa nama yang sudah diinputkan, lalu memberitahu bahwa ini loh cara membuat pasta. Lalu kita menambahkan wait 2 detik, lalu kita menambahkan say boil some water, dan seterusnya hingga selesai. Baik, mari coba jalankan programnya. What's your name? Nah, di sini si kucing akan menjelaskan bagaimana cara membuat pasta sesuai program yang sudah kita buat. Jika dirasa jeda waktu terlalu cepat, kita bisa mengubah waktu di sini menjadi katakanlah 3 ya. Baik, kita coba lagi. Nah, untuk jeda waktu sekarang sudah agak lama. Baik, inilah program bagaimana cara membuat pasta. Selanjutnya, saya juga sudah membuat project cooking pasta menggunakan Replit dalam bahasa Python, tetapi di sini dalam bahasa Indonesia ya. Teman-teman bisa mencobanya. Kurang lebih caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, tulis name, input, dengan pertanyaan siapa nama Anda. Lalu ketik print, halo, lalu name, untuk menyapa nama yang Anda inputkan ketika nanti sudah dijalankan. Lalu ditambahkan informasi bahwa ini adalah bagaimana cara membuat pasta. Lalu kita tambahkan time sleep. Oh iya, jangan lupa ya ditambahkan import time sebelum name agar program bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya setelah time sleep kita tambahkan print dalam kurung -2 rebus air
dan seterusnya sampai print selesai. Baik, kita langsung coba saja programnya. Nah, di sini ada jeda waktunya ya. Maka time slip ini berhasil. Baik, project cooking pasta berhasil. Teman-teman dapat mencobanya. Kurang lebih caranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di bagian Replit bahasa Python. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.